Baik, pada video kali ini saya akan sedikit mengulas materi kita tentang aspek operasional kewirausahaan, yang dimana pada bagian pertama ada tata kelola kewirausahaan. Dalam tata kelola organisasi terdapat manajemen operasional, di mana manajemen operasional adalah fungsi bisnis yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengordinasian, dan pengendalian sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk bagi suatu perusahaan. Fungsi dari manajemen operasional ini dimana melibatkan tanggung jawab yang menjamin operasi usaha yang efisien, dalam artian penggunaan sesedikit mungkin sumber daya yang diperlukan, dan efektif. Efektif sini dalam pengertian memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Berikutnya ada tanggung jawab aspek operasional yang meliputi perencanaan produksi, pengendalian produksi, dan pengendalian mutu. Ini bertujuan agar nantinya produk yang kita hasilkan dapat memiliki kualitas tinggi. Berikutnya adalah pengelolaan supplier atau penyedia barang. Ini merupakan salah satu faktor yang penting bagi kita dalam menghasilkan suatu produk, di mana pemilihan supplier memegang peranan penting dalam bahan baku. Bahan baku dibutuhkan agar perusahaan dapat melakukan aktivitas produksinya dengan lancar dan mempertimbangkan kualitas dari produk, servis atau pelayanan, ketepatan waktu pengiriman, meskipun ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Contohnya dalam kasus pemilihan supplier ini, saya mengambil contoh ketika kita ingin memproduksi tas dengan motif sarung. Tentunya kita ingin tas yang kita produksi nanti dijual dengan harga yang tinggi. Ketika kita ingin produk yang kita hasilkan dapat dijual dengan harga yang tinggi, maka kita juga harus membuat produk dengan kualitas yang bagus. Yaitu salah satu dengan cara pemilihan supplier, yaitu bahan baku dengan kain sarung yang berkualitas. Sehingga jika kita mendapatkan bahan baku yang berkualitas dari supplier, maka produk yang kita hasilkan ini dapat memiliki kualitas tinggi sehingga dapat dijual dengan harga yang tinggi pula. Karena semakin bagus kualitas dari barang, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi. Baik, yang berikutnya adalah faktor utama dalam memilih supplier. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama harga, kedua kualitas, 3 pelayanan, 4 lokasi, 5 kebijakan persediaan supplier, dan 6 fleksibilitas. Yang pertama harga. Harga merupakan faktor utama apakah terjadi penawaran diskon, meskipun hal ini kadangkala tidak menjadi hal yang penting. Kedua kualitas. Suatu perusahaan akan membelanjakan lebih besar biayanya untuk mendapatkan kualitas barang yang baik. Ketiga, pelayanan. Pelayanan yang khusus kadangkala menjadi hal yang penting dalam pemilihan supplier. Penggantian atas barang yang rusak, petunjuk cara penggunaan, perbaikan peralatan, dan pelayanan yang sejenis dapat menjadi kunci dalam pemilihan satu supplier daripada yang lain. Keempat, lokasi. Lokasi supplier dapat mempunyai pengaruh pada waktu pengiriman, biaya transportasi, dan waktu respon saat ada order atau pesanan mendadak atau pelayanan yang bersifat darurat. Pembelian pada daerah setempat atau lokal dapat menumbuhkan goodwill atau pengaruh baik dalam suatu hubungan serta dapat membantu perekonomian daerah sekitar. Kelima, kebijakan persediaan supplier. Jika supplier dapat memelihara kebijakan persediaannya dan menjaga spare part yang dimilikinya, hal ini dapat membantu dalam kasus kebutuhan bahan baku yang mendadak. Karena fleksibilitas, niat baik dan kemampuan supplier dalam merespon perubahan permintaan dan memenuhi perubahan desain pesanan dapat menjadi faktor yang penting dalam pemilihan supplier, di mana fleksibilitas ini bersifat luas dan tidak kaku. Berikutnya ada manajemen bahan dan alat produksi, di mana terdapat bahan baku. Bahan baku adalah material yang belum diproses atau istilahnya barang mentah yang belum diolah.
Yang kedua, ketersediaan kuantitas, kualitas, dan harga baku biasa yang diperhitungkan dalam membuat kelayakan suatu usaha baru. Berikutnya ada spesifikasi alat, desain dan estimasi biaya untuk item peralatan dan sistem yang digunakan untuk transfer bahan, penanganan atau perlakuan terhadap bahan selalu dilakukan untuk setiap jenis usaha baru. Wirausaha harus memutuskan jenis peralatan yang terbaik yang cocok dengan biaya dan yang wajar. Dalam konteks pengadaan atau procurement, spesifikasi dapat didefinisikan sebagai pernyataan kebutuhan. Spesifikasi dapat sederhana atau kompleks tergantung pada kebutuhan. Pada bagian berikutnya kita punya layout operasi, di mana tata letak atau layout operasi adalah salah satu strategi operasional perusahaan yang merupakan keputusan manajemen agar mencapai efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Fungsi dari tata letak atau layout operasi, dengan adanya tata letak di suatu perusahaan diharapkan agar akan memperlancar kegiatan operasi perusahaan dan memudahkan para pekerja dapat melakukan operasi dengan nyaman dan cepat. Yang berikutnya ada utilitas dan biaya. Utilitas secara garis besar adalah kebermanfaatan, kesenangan, kepuasan, pemenuhan kebutuhan yang diperoleh orang karena kegiatan ekonomi mereka. Para ahli ekonomi berasumsi bahwa seseorang dihadapkan pada sebuah pilihan di antara beberapa opsi yang mungkin, ia akan memilih salah satu yang memberikan utilitas tertinggi. Seorang wirausahawan sebaiknya mengenali berbagai metode transmisi daya dan memilih mana yang cocok untuk proses yang sedang dikembangkan. Semua kebutuhan utilitas akan mempengaruhi biaya produksi. Oleh karena itu harus diperhitungkan penggunaan utilitas yang diperlukan. Dalam teori ekonomi, tingkat utilitas adalah sangat penting. Ini karena tingkat utilitas akan sangat berpengaruh pada permintaan harga barang atau jasa tersebut. Salah satu contoh dari teori utilitas yang sering digunakan adalah utilitas dalam perhitungan biaya produksi. Perhitungan utilitas adalah lazimnya didasarkan pada presentasi. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan pupuk urea menyatakan bahwa sebuah mesin yang dibelinya untuk memproduksi urea utilitasnya adalah sebesar 100% apabila mesin tersebut memproduksi 1000 ton per hari. Namun lantaran ekonomi yang sedang lesu, permintaan akan pupuk di pasaran berkurang, sehingga perusahaannya hanya memproduksi 500 ton per hari. Dengan kata lain, utilitas mesin pembuat pupuk urea tersebut hanya setengahnya saja atau 50%. Utilitas adalah seberapa besar manfaat dari mesin tersebut. Berikutnya ada biaya produksi. Biaya produksi adalah perhitungan beban pokok produksi atau dalam kurung BPP, merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam menentukan harga jual produk. Tanpa adanya perhitungan BPP atau beban pokok produksi yang tepat dan akurat, perusahaan manufaktur yang bersangkutan akan mengalami masalah dalam penentuan harga jual suatu produk. Baik, kita sampai pada bagian yang terakhir, yaitu elemen-elemen yang membentuk beban pokok produksi atau BPP. Di mana elemen-elemen ini ada yang pertama bahan baku langsung, kedua tenaga kerja langsung, dan ketiga biaya overhead pabrik atau BOP. Bahan baku langsung. Bahan baku langsung ini meliputi elemen biaya bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi perusahaan. Harga bahan baku yang dibeli dan masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Ini berhubungan langsung dengan SDM atau sumber daya manusia. Elemen meliputi elemen biaya usaha fisik dan mental yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja untuk karyawan yang mengolah produk. Contohnya adalah biaya tenaga produksi berupa gaji, biaya kesejahteraan karyawan, upah lembur, biaya komisi, dan lain-lain.
Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau BOP. BOP muncul dari biaya yang harus dikeluarkan untuk penggunaan bahan tambahan, biaya tenaga kerja tidak langsung, pengawasan mesin produksi, pajak, asuransi, serta berbagai fasilitas tambahan yang digunakan dalam proses produksi, dan biaya yang terjadi dalam departemen pembantu selain departemen produksi. Contoh biaya overhead pabrik ini ada 7. Yang pertama, biaya utilitas. Biaya utilitas adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan setiap bulannya. Contohnya, biaya listrik, biaya air, dan biaya telepon. Yang kedua, biaya sewa. Biaya sewa adalah kewajiban yang perusahaan yang harus dibayarkan pada pemilik properti yang telah meminjamkan aktiva demi kepentingan perusahaan. Ketiga, pajak. Dengan membayar pajak, perusahaan akan belajar mengelola keuangan dan hasil bisnis, dan dapat juga membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Keempat, asuransi. Asuransi adalah salah satu produk perlindungan yang dilakukan untuk melindungi usaha. Peran dan manfaat asuransi nyata dalam bisnis yang dijalankan seperti pengalihan risiko, pengumpulan dana, dan juga premi yang seimbang. Kelima, depresiasi. Depresiasi adalah pemakaian aktiva tetap dan aset tersebut biasanya mengalami penurunan kualitas. Depresiasi merupakan cadangan yang ditujukan untuk membeli aset baru demi mengganti aset lama yang sudah tidak produktif. Keenam, gaji administrasi. Gaji administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Yang ketujuh, biaya akuntansi dan hukum. Biaya akuntansi adalah proses penataan, penggolongan, peringkasan, serta penyedia biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu. Itu adalah sedikit video ulasan dari saya tentang materi aspek operasional kewirausahaan. Atas perhatiannya diucapkan limpah terima kasih.